Di panggung itu, Sukma dihina habis-habisan karena kemiskinannya. Tapi, pidatonya justru mengubah segalanya. Lalu, muncullah dia. Seseorang dari masa lalu Sukma yang tak terduga. Siapakah dia? Dan mengapa kehadirannya begitu mengubah takdir? Desiran angin pagi menyusup lewat celah dinding bambu rumah Sukma, membangunkan gadis berumur 11 tahun itu dari lelapnya. Bukan desiran biasa, melainkan bisikan yang seolah membawa serta aroma tanah basah dan embun pagi yang dingin, khas desa kecil yang terhimpit di antara perbukitan hijau dan sawah terhampar luas itu, adalah rumah bagi Sukma dan keluarganya. Sebuah rumah sederhana, nyaris reyot, yang menjadi saksi bisu perjuangan hidup mereka. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Sukma sudah terbangun. Bukan karena alarm canggih, melainkan panggilan nurani untuk membantu ibunya, Bu Sumi, menyiapkan sarapan seadanya. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, aroma singkong rebus dan kopi tanpa gula menyeruak dari dapur kecil mereka. Bu Sumi, dengan jemari cekatan dan wajah yang mulai keriput dimakan usia serta kerja keras, mengaduk-aduk kopi di panci kecil, rambutnya disanggul asal. Beberapa helai anak rambut jatuh menutupi keningnya yang berkeringat. "Sukma, sudah bangun, Nak?" Suaranya lembut, namun terdengar lelah. Sukma segera bangkit dari tikar pandan tipis, merapikan selimut lusuhnya. Matanya mengerjap, menyesuaikan diri dengan cahaya rimang-rimang yang masuk dari jendela tanpa kaca. Di sudut ruangan, Pak Harjo, ayahnya, masih terbaring. Batuknya sering kambuh belakangan ini, membuat tubuhnya semakin kurus dan renta. Sebagai buruh serabutan di kebun kopi milik juragan desa, perlahan menggerogoti kesehatannya. Sukma melangkah pelan mendekati ibunya, lalu meraih piring berisi singkong rebus. "Sudah, Bu, apa ada yang bisa Sukma bantu?" tanyanya. Suaranya kecil dan agak serak. Bu Sumi tersenyum tipis, senyum yang jarang sekali terlihat di wajahnya, yang lebih sering diliputi kekhawatiran. "Tidak banyak, Nak. Kamu sarapan saja. Sebentar lagi kan harus ke sekolah." Bu Sumi tahu betul, sekolah adalah satu-satunya jalan keluar bagi Sukma dari belenggu kemiskinan ini. Pendidikan adalah harapan, secercah cahaya di tengah gelapnya kehidupan mereka. Mimpi Bu Sumi adalah melihat Sukma mengenakan seragam rapi, membawa tas berisi buku-buku, dan kelak meraih cita-citanya. Sukma duduk di bangku kayu reyot, perlahan mengunyah singkong yang terasa hambar. Pikirannya melayang jauh. Hari ini, ada acara penting di sekolah, acara pembagian rapor dan pertemuan orang tua. Ia tahu, acara seperti ini selalu menjadi ajang pamer bagi beberapa orang tua murid yang lebih berada. Seragam baru, sepatu mengkilap, dan tas bermerek. Sementara Sukma hanya bisa mengenakan seragam yang sudah lusuh, sepatu yang solnya mulai menganga, dan tas kain buatan ibunya. Hatinya sedikit bergetar. Ada rasa malu yang selalu menghantui setiap kali acara seperti ini tiba. Ia tahu, tatapan-tatapan sinis dan bisikan-bisikan sumbang akan kembali mengarah padanya. "Jangan banyak melamun, Nak. Makan yang banyak biar ada tenaga," tegur Bu Sumi, seolah bisa membaca kegelisahan putrinya. "Ibu tahu, kamu pasti khawatir dengan omongan orang. Tapi, ingat, Nak, kita tidak makan dari omongan mereka. Kita makan dari hasil keringat kita sendiri. Yang penting, kamu sekolah yang rajin. Itu yang lebih penting." Sukma mengangguk, mencoba menelan gumpalan di tenggorokannya. Kata-kata ibunya selalu menjadi penguat, tameng dari segala keraguan. Setelah sarapan, Sukma berpamitan pada ibunya. Ia mengambil tas kainnya, memasukkan buku pelajaran, dan alat tulis seadanya. Kakinya melangkah keluar rumah, menyusuri jalan setapak berbatu yang selalu ia lewati setiap hari. Udara pagi masih segar, embun masih membasahi dedaunan, dan kicauan burung menyambut langkah kakinya. Di kejauhan, ia melihat Budi dan Rani, dua sahabat karibnya, menunggu di persimpangan jalan. Mereka juga anak-anak desa, dengan nasib tak jauh berbeda dari Sukma.
Budi selalu terlihat ceria, meski bajunya selalu robek di sana-sini. Rani, dengan rambut kepang dua yang selalu rapi, adalah gadis pendiam namun sangat pintar. "Sukma, ayo cepat," seru Budi, melambaikan tangannya. Sukma mempercepat langkahnya. Senyum tipis mulai merekah di bibirnya. Bersama sahabat-sahabatnya, beban di hatinya sedikit terangkat. Mereka adalah bukti bahwa ia tidak sendiri dalam menghadapi kerasnya hidup. Mereka saling menguatkan, saling berbagi mimpi, dan saling memberi harapan. Namun, jauh di lubuk hatinya, Sukma tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang penuh tantangan. Tantangan yang akan menguji kesabarannya, menguji ketabahannya, dan menguji seberapa besar ia bisa bertahan di tengah badai hinaan. Ia hanya berharap kekuatan di dalam dirinya cukup untuk menghadapi apapun yang akan terjadi di sekolah nanti. Ia berdoa, semoga Tuhan selalu menyertainya dan memberinya ketabahan. Matahari mulai naik, memancarkan sinarnya yang hangat ke bumi. Di Sekolah Dasar Harapan Bangsa, suasana sudah ramai. Anak-anak berseragam putih merah berlarian di halaman. Tawa riang mereka mengisi udara. Beberapa orang tua murid sudah terlihat duduk di bangku-bangku panjang yang disiapkan di aula sekolah, menunggu acara pembagian rapor dimulai. Sukma, Budi, dan Rani melangkah masuk ke gerbang sekolah dengan langkah pelan. Mata Sukma sesekali melirik ke arah orang tua murid yang berdandan rapi, tas tangan mewah tergantung di bahu mereka, dan perhiasan berkilauan di jari-jari tangan mereka. Sebuah perasaan minder kembali menyergapnya. "Sukma, lihat itu, Ibu Tejo sudah datang," bisik Rani, menunjuk ke arah seorang wanita yang duduk di barisan depan. Bu Tejo adalah ibu dari Bella, teman sekelas mereka yang dikenal sangat sombong. Bu Tejo sendiri terkenal dengan gaya bicaranya yang seplos-seplos dan sering merendahkan orang lain, terutama mereka yang dianggapnya lebih rendah. Tubuhnya sintal, dengan kebaya brokat berwarna cerah, dan perhiasan emas yang gemerlap. Pandangan matanya yang tajam seringkali membuat Sukma merasa tidak nyaman. Sukma menunduk, mencoba menghindari tatapan Bu Tejo. Ia tahu, Bu Tejo sering melontarkan komentar sinis tentang dirinya dan keluarganya. Bahkan, pernah suatu kali, Bu Tejo secara torang-torangan mengatakan bahwa anak orang miskin tidak pantas sekolah di tempat yang sama dengan anaknya. Kata-kata itu selalu terngiang di telinga Sukma, menusuk hatinya dalam-dalam. "Sudah, jangan dipedulikan," ujar Budi, mencoba menenangkan Sukma. "Kita kan kesini mau ambil rapor, bukan mau dengar omongan dia." Mereka bertiga berjalan menuju kelas mereka. Tempat para guru sudah menanti dengan tumpukan rapor di meja. Suasana di dalam kelas pun tak kalah ramai. Banyak teman-teman mereka yang sibuk bercanda. Sementara beberapa lainnya terlihat gugup menanti hasil belajar mereka selama 1 semester. Sukma mencoba mengalihkan pikirannya. Fokus pada buku cerita tipis yang ia bawa. Membaca adalah pelariannya dari kenyataan pahit yang sering ia alami. Tak lama kemudian, kepala sekolah, Pak Budi, memasuki aula dan meminta perhatian semua hadirin. Dengan suara lantang dan berwibawa, ia membuka acara pembagian rapor. Setelah sambutan singkat, satu persatu nama murid dipanggil untuk maju ke depan. Didampingi oleh orang tua mereka, menerima rapor dan mendengarkan masukan dari wali kelas. Sukma duduk di barisan belakang, jantungnya berdegup kencang. Ayah tahu, namanya akan dipanggil, dan ia harus menghadapi tatapan-tatapan itu lagi. Tibalah giliran Bella. Dengan bangga, Bu Tejo mendampingi putrinya ke depan. Kepala sekolah memuji Bella yang mendapatkan nilai bagus. Senyum sombong tak lepas dari wajah Bu Tejo. Saat kembali ke tempat duduknya, tatapan Bu Tejo sempat berpapasan dengan Sukma. Sebuah senyum sinis tersungging di bibirnya. Sukma buru-buru menundukkan kepala. Beberapa nama lagi dipanggil, hingga akhirnya Sukma, putri dari Bapak Harjo, dan Ibu Sumi. Suara wali kelas, Bu Dewi, terdengar memanggil. Jantung Sukma serasa ingin copot. Ia melirik ke arah tempat duduk orang tua, mencari ibunya, Bu Sumi. Dengan pakaian batik sederhana,
terlihat tersenyum tipis dan mengangguk, memberi isyarat agar Sukma. Dengan langkah gemetar, Sukma bangkit dan berjalan ke depan. Saat Sukma tiba di depan, beberapa bisikan mulai terdengar dari barisan orang tua murid. "Itu anak si miskin Sukma ya, sudah kuduga. Pasti ibunya datang pakai baju lusuh." Begitu, suara-suara itu seolah menusuk telinga Sukma. Ia menahan napas, berusaha agar air matanya tidak jatuh. Bu Dewi tersenyum ramah pada Sukma, memberikan rapornya. "Sukma, kamu adalah salah satu murid terbaik di kelas ini. Nilaimu selalu memuaskan. Ibu bangga padamu." Mendengar pujian itu, Bu Tejo yang duduk tidak jauh dari sana, langsung menyela dengan suara lantang. "Bu Dewi, kalau nilai saja bagus, memangnya bisa jamin masa depan? Mau jadi apa anak orang miskin seperti itu? Paling juga, cuma jadi buruh seperti bapaknya, atau jadi pembantu rumah tangga." Seketika, aula menjadi hening. Semua mata tertuju pada Bu Tejo. Sukma terdiam, tubuhnya kaku, seolah disambar petir. Wajahnya memerah menahan malu. Bu Sumi bangkit dari tempat duduknya, mencoba mendekati Sukma. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Pak Budi, kepala sekolah," terlihat tidak senang dengan ucapan Bu Tejo. "Mohon maaf, Bu Tejo, ini acara sekolah, bukan ajang untuk merendahkan orang lain," tegurnya tegas. Namun, Bu Tejo seolah tak peduli. "Saya cuma bicara fakta, Pak Kepala Sekolah. Enak, miskin." "Ya, tetap miskin. Mau sekolah tinggi pun, kalau tidak punya modal, ya percuma saja." Tambahnya, suaranya sengaja dikeraskan, agar semua orang mendengar. Kata-kata itu menghantam Sukma bertubit. Air matanya tak terbendung lagi, jatuh membasahi pipinya. Lari, bersembunyi, menghilang dari pandangan semua orang. Rasa malu itu terlalu besar untuk ia tanggung. Kepala sekolah mencoba menenangkan suasana, tetapi kerusakan sudah terjadi. Hati Sukma hancur berkeping-keping. Ia merasa seolah-olah semua mimpinya, semua harapannya, baru saja dinyokinjak di depan mata semua orang. Ia ingin sekali membela diri, mengatakan bahwa kemiskinan bukanlah pilihan, dan bahwa ia juga punya hak untuk bermimpi. Namun, lidahnya keluh. Suaranya seolah tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa berdiri terpaku, menunduk, membiarkan air mata terus mengalir, merasakan betapa sakitnya direndahkan karena latar belakang yang tidak ia pilih. Suasana di aula menjadi canggung. Beberapa orang tua murid terlihat berbisik-bisik. Ada yang menunjukkan simpati pada Sukma, namun tak sedikit pula yang mengangguk setuju dengan ucapan Bu Tejo. Bu Sumi, dengan wajah menahan tangis, mendekati putrinya, memeluk bahu Sukma erat. "Sudah nak, jangan didengarkan," bisiknya lirih. Namun, pelukan itu tak cukup untuk meredakan gejolak di hati Sukma. Rasa malu, marah, dan sakit hati bercampur aduk, menciptakan luka yang dalam. Pak Budi, kepala sekolah, kembali mengambil alih mikrofon. Wajahnya tegas, sorot matanya menunjukkan. "Kakak, hadirin sekalian, saya harap kita semua bisa menjaga lisan dan tidak saling merendahkan," ucapnya. Suaranya menggema di seluruh aula. Sekolah ini adalah tempat untuk semua anak, tanpa memandang latar belakang. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan meraih mimpinya. Kata-kata Pak Budi memang menenangkan. Tetapi noda yang ditinggalkan oleh ucapan Bu Tejo sudah terlanjur melekat di hati Sukma. Sukma ingin sekali berbicara, meluapkan semua kekesalan yang ia rasakan. Ingin sekali ia berteriak bahwa kemiskinan bukanlah aib, dan bahwa semangatnya untuk belajar tidak akan pernah padam hanya karena cibiran. Namun, suaranya seolah hilang, tercekat di kerongkongan. Ia hanya bisa menunduk, merasakan tatapan ratusan pasang mata yang mengarah padanya. Sebagian besar di antaranya dipenuhi rasa iba, yang bagi Sukma terasa lebih menyakitkan daripada rasa marah. Tiba-tiba, Pak Budi kembali berbicara. "Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengisi jeda,
sebelum kita melanjutkan acara, kami ingin memberikan kesempatan kepada salah satu murid kami untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Murid ini adalah salah satu yang paling bersemangat dalam belajar. Dan ia memiliki impian yang besar. Mari kita sambut Ananda Sukma. Nama Sukma disebut lagi. Seketika, semua pasang mata kembali menatapnya. Kali ini, tatapan itu bukan lagi tatapan iba atau sinis, melainkan tatapan penasaran. Sukma mengangkat kepalanya, terkejut. Kenapa ia? Kenapa harus dirinya yang disuruh berbicara di saat seperti ini? Jantungnya berdebar tak karuan. Bu Sumi menatapnya dengan pandangan penuh dukungan, mengangguk pelan. Ayo nak, ini kesempatanmu, bisiknya. Dengan langkah ragu, Sukma maju kembali ke depan. Ia berdiri di samping Pak Budi, di hadapan puluhan orang tua murid dan guru. Mikrofon yang diulurkan Pak Budi terasa dingin di tangannya yang gemetar. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Tenggorokannya kering, suaranya terasa akan serak. Ia melihat wajah Bu Tejo yang duduk di barisan depan, dengan ekspresi penasaran bercampur sedikit cibiran. Paling juga bicara ngawur. Batinnya mendengar bisikan samar dari arah Bu Tejo. Sukma memejamkan mata sejenak, mengumpulkan semua keberanian yang tersisa dalam dirinya. Ia teringat kata-kata ibunya, kita tidak makan dari omongan mereka. Yang penting, kamu sekolah yang rajin. Ia teringat mimpi-mimpi Nia, cita-citanya, yang ingin ia raih demi membanggakan kedua orang tuanya. Ia membuka mata, menatap lurus ke depan, mencoba menyingkirkan rasa takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Sukma terdengar pelan, nyaris bergetar. Namun, seiring dengan tarikan napasnya, suaranya perlahan menjadi lebih jelas. Nama saya Sukma, saya dari desa Cempaka. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah mendidik kami dengan sabar. IAA berhenti sejenak, mengumpulkan kalimat-kalimat yang tiba-tiba terlintas di benaknya. Ini bukan pidato yang ia persiapkan. Ini adalah luapan perasaannya. Saya tahu, lanjutnya. Suaranya mulai stabil, meskipun masih ada sedikit getaran emosi. Keluarga saya tidak punya banyak. Rumah kami sederhana. Ayah saya sering sakit. Ibu saya bekerja keras setiap hari. Kami memang tidak punya apa-apa. Ia menarik napas dalam-dalam. Pandangannya mengarah ke Bu Tejo yang terlihat terkejut dengan keberanian Sukma. Tapi kami punya harapan. Kami punya mimpi. Suara Sukma semakin mantap. Saya bermimpi untuk bisa sekolah tinggi. Saya bermimpi untuk bisa jadi guru, agar saya bisa mengajar anak-anak di desa saya nanti. Agar mereka juga bisa merasakan pentingnya pendidikan, agar mereka juga punya kesempatan yang sama untuk meraih mimpi mereka. Air mata kembali menggenang di pelupuk mata Sukma. Tetapi kali ini, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata tekad. Mungkin bagi sebagian orang, mimpi saya ini terdengar mustahil, terlalu mulak-mulak untuk anak seperti saya. Tapi saya percaya, pendidikan adalah jembatan. Jembatan yang akan membawa kami, anak-anak desa, anak-anak yang kurang beruntung, menuju masa depan yang lebih baik. Ia berhenti sejenak, menyeka air mata yang menetes di pipinya. Saya tahu, ada banyak rintangan, tapi saya tidak akan menyerah. Saya akan belajar sekeras mungkin. Saya akan membuktikan bahwa latar belakang tidak menentukan siapa kita. Yang adalah seberapa besar kita berani bermimpi, dan seberapa gigih kita berusaha untuk mewujudkan mimpi itu. Ia menatap sekeliling aula, melihat beberapa orang tua murid yang mulai terharu. Bahkan, ada yang menyeka air mata. Saya berharap, suatu hari nanti, tidak ada lagi anak-anak yang merasa malu dengan keadaan keluarganya. Saya berharap, semua anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa diskriminasi. Karena di mata Tuhan, kita semua sama. Yang membedakan adalah amal perbuatan kita, dan seberapa besar kita bermanfaat bagi sesama. Sukma mengakhiri pidatonya.
dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. "Terima kasih, Hening." Sejenak, kemudian, tepuk tangan riuh pecah di seluruh aula. Suara tepuk tangan itu bergema, mengalahkan bisikan-bisikan sinis yang tadi terdengar. Sukma terkejut. Matanya membulat. Ia melihat beberapa guru dan orang tua murid bangkit dari tempat duduk mereka, memberikan tepuk tangan meriah. Bu Sumi tersenyum, bangga. Air mata kebahagiaan membasahi pipinya. Bahkan Bu Tijo, yang tadinya mencibir, kini terlihat terdiam, dengan ekspresi yang sulit diartikan. Di tengah kerumunan, Sukma melihat seorang pria paruh baya yang duduk di barisan juri, menatapnya dengan tatapan penuh arti. Tatapan itu bukan tatapan iba, melainkan tatapan kagum. Sukma tidak mengenalnya, namun ia merasa ada sesuatu yang istimewa dari pandangan mata pria itu. Gemuruh tepuk tangan yang menyambut pidato Sukma masih menggema di telinganya. Sukma berdiri mematung di depan, terpana oleh respons yang tak terduga ini. Ia tidak menyangka kata-kata yang keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam, kata-kata yang tadinya ia kira hanya akan menjadi luapan emosi sesaat, justru mampu menggetarkan hati banyak orang. Rasa bangga bercampur haru membanjiri dirinya. Ia melihat Bu Sumi tersenyum lebar, menyeka air mata bahagia dengan ujung selendangnya. Senyum itu adalah hadiah terindah bagi Sukma. Pak Budi, kepala sekolah, menghampiri Sukma, menepuk bahunya pelan. "Kamu hebat, Sukma. Sangat hebat," bisiknya. Mata Pak Budi terlihat berkaca-kaca. Sukma hanya bisa tersenyum tipis. Rasa lega memenuhi dadanya. Tekanan yang tadinya mencekiknya, kini perlahan menghilang, digantikan oleh kehangatan dan rasa syukur. Ia telah berbicara. Ia telah menyuarakan isi hatinya. Dan, yang terpenting, ia telah membuktikan bahwa KT Kota Cibiran tidak akan pernah bisa memadamkan semangatnya saat perhatiannya kembali tertuju pada jajaran kursi juri. Pandangan Sukma kembali bertemu dengan pria parubaya itu. Pria itu kini tidak lagi menatapnya dengan pandangan kagum, melainkan dengan senyum tulus yang memancarkan kehangatan. Sukma merasa ada ikatan tak kasat mata yang tiba-tiba menghubungkan mereka. Sosok pria itu tampak berbeda dari juri lainnya. Pakaiannya sederhana namun rapi, rambutnya disisir rapi dengan sedikit uban di pelipis. Tatapan matanya teduh, seolah menyimpan banyak cerita. Setelah tepuk tangan mereda, Pak Budi kembali ke mimbar. "Terima kasih, Ananda Sukma, atas pidato yang sangat menyentuh hati," ucapnya. "Pidato ini adalah pengingat bagi kita semua, bahwa semangat belajar dan harapan akan masa depan yang lebih baik tidak mengenal batasan, dan yang tak kalah penting, pengingat bagi kita untuk selalu menjaga lisan dan hati." Kalimat terakhir itu jelas ditujukan pada Bu Tejo, yang kini terlihat gelisah di kursinya, sesekali melirik ke arah Sukma dengan tatapan yang sulit diartikan. Acara pembagian rapor pun dilanjutkan, namun suasana di aula sudah berbeda. Tidak ada lagi bisik-bisik atau cibiran, yang ada hanyalah aura saling menghargai dan empati. Beberapa orang tua murid bahkan menghampiri Sukma dan Bu Sumi, memberikan semangat dan pujian atas keberanian Sukma. Bu Sumi, yang tadinya hanya bisa menunduk menahan malu, kini berdiri tegak, membalas senyuman dan sapaan dengan ramah. Kebeng terpancar jelas di wajahnya. "Sukma, kamu hebat sekali," bisik Rani, memeluk sahabatnya erat. "Aku tidak menyangka kamu seberani itu." Kata-katamu benar-benar mengena. Budi mengangguk setuju. "Aku juga bangga punya teman sepertimu." Sekarang Bu Tejo pasti malu sendiri. Sukma tersenyum. Dukungan dari sahabat-sahabat Nia adalah kekuatan lain baginya. Sepanjang sisa acara, pikiran Sukma terusik oleh sosok pria juri itu. Siapa dia? Mengapa tatapannya begitu berbeda? Mengapa ia merasa seolah pria itu memahami apa yang ia rasakan? Rasa penasaran itu menggerogotinya. Ia ingin sekali mendekat dan bertanya, namun rasa sungkan dan rasa hormat menghalanginya. Sementara itu, di bangku juri, pria parubaya yang Sukma perhatikan memandang Sukma dengan sorot mata penuh kenangan. Namanya
Pak Raden, seorang pengusaha sukses yang kini banyak bergelut di bidang sosial, khususnya pendidikan. Ia adalah salah satu juri tamu dalam acara ini. Diundang karena reputasinya sebagai dermawan yang peduli pada pendidikan anak-anak kurang mampu. Pidato Sukma, tanpa ia duga, telah membuka kembali luka lama dalam hatinya. Luka yang ia kira sudah sembuh, namun ternyata masih membekas. Pak Raden masih ingat dengan jelas bagaimana ia di masa kecilnya seringkali menjadi sasaran ejekan karena kemiskinannya. Ia berasal dari desa terpencil, sama seperti Sukma. Pakaian lusuh, sepatu balong, dan perut yang sering keroncongan adalah teman sehari-harinya. Ia juga pernah merasakan pahitnya direndahkan di depan banyak orang. Hanya karena latar belakang keluarganya yang tidak punya. Ia tahu betul bagaimana rasanya ingin menyerah, bagaimana rasanya ingin berteriak kepada dunia bahwa kemiskinan bukanlah pilihan. Namun, seperti Sukma, ia juga memiliki tekad yang kuat. Tekad untuk membuktikan bahwa ia bisa sukses, bahwa ia bisa mengubah nasibnya. Ia belajar sekeras mungkin, bekerja apa saja demi bisa sekolah. Hingga akhirnya, ia berhasil meraih pendidikan tinggi dan menjadi pengusaha sukses. Setelah meraih kesuksesan, Pak Raden memutuskan untuk mendedikasikan sebagian hidupnya untuk membantu anak-anak yang bernasib serupa dengannya. Ia ingin memastikan tidak ada lagi anak-anak yang harus merasakan pahitnya diskriminasi karena kemiskinan. Melihat Sukma yang berdiri tegak, menyuarakan isi hatinya dengan begitu lugas dan berani, Pak Raden merasa seperti melihat pantulan dirinya di masa lalu. Air mata Sukma, suara bergetarnya, dan tekad yang terpancar dari matanya, seolah menceritakan kembali kisahnya sendiri. Gadis ini, dia adalah harapan batin Pak Raden. Ia merasa terpanggil bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk gadis ini. Untuk anak-anak seperti Sukma, ia tahu ia tidak bisa membiarkan bakat dan semangat seperti itu layu hanya karena terbentur keterbatasan ekonomi. Sebuah ide besar mulai terbentuk di benaknya. Sebuah rencana yang akan mengubah banyak hal. Acara pembagian rapor akhirnya selesai. Orang tua murid mulai beranjak dari tempat duduk mereka. Sebagian langsung pulang, sebagian lagi masih bercengkerama. Sukma dan Bu Sumi bersiap untuk pulang. Hati Sukma terasa ringan. Beban yang tadinya menekan, kini seolah terangkat. Ucapan terima kasih dan pujian dari beberapa orang tua murid mengiringi langkah mereka. Bu Sumi tak henti-hentinya tersenyum, bangga melihat putrinya kini dipandang dengan hormat. Sukma, Bu Sumi, bisa kita bicara sebentar? Sebuah suara lembut menginterupsi langkah mereka. Sukma dan ibunya menoleh. Di belakang mereka berdiri Pak Budi, kepala sekolah, ditemani oleh pria parubaya yang Sukma perhatikan tadi. Pak Raden, jantung Sukma berdegup kencang. Ada apa ini? Pak Raden tersenyum ramah. Perkenalkan, saya Raden. Saya salah satu juri di acara hari ini. Ia mengulurkan tangannya pada Bu Sumi, lalu pada Sukma. Bu Sumi menyambut uluran tangan itu dengan canggung, merasa sungkan berhadapan dengan tokoh penting seperti Pak Raden. Sukma pun begitu. Ia hanya bisa mengangguk sopan. Saya ingin menyampaikan. Langsung Sukma, kata Pak Raden. Tatapannya lekat pada Sukma. Pidato kamu tadi sangat luar biasa. Jujur, saya sangat terharu dan terinspirasi. Sukma hanya bisa menunduk, merasa malu, namun juga bahagia. Terima kasih Bapak. Saya tahu, ini mungkin terdengar tiba-tiba, tapi saya punya tawaran untukmu Sukma. Lanjut Pak Raden. Suaranya terdengar serius, namun penuh kehangatan. Sukma dan Bu Sumi saling pandang, penasaran sekaligus cemas. Tawaran apa kiranya? Saya melihat potensi besar dalam dirimu, Sukma. Semangat belajarmu, keberanianmu, dan impianmu yang luhur itu sangat mengagumkan. Pak Raden berhenti sejenak, menatap Sukma dalam-dalam. Saya ingin membantumu meraih impian itu. Saya ingin memberikan beasiswa penuh untukmu sampai kamu lulus SMA. Bahkan jika kamu ingin melanjutkan ke perguruan tinggi,
Mata Sukma dan Bu Sumi membulat sempurna. Beasiswa penuh sampai perguruan tinggi, mereka nyaris tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Sebuah harapan yang terlalu muluk untuk bisa mereka bayangkan. Sebelumnya, benarkah Bapak? Tania Bu Sumi. Suaranya bergetar menahan haru. Pak Raden mengangguk. Tentu saja benar Bu. Saya serius. Saya akan menanggung semua biaya pendidikan Sukma. Mulai dari seragam, buku, hingga biaya sekolah. Saya juga akan memberikan uang saku setiap bulannya, agar Sukma tidak perlu memikirkan biaya kecil lainnya. Air mata tak tertahankan lagi, mengalir deras dari pipi Bu Sumi. Ia memeluk Sukma erat, tak mampu berkata-kata. Sukma sendiri masih terkejut, mencoba mencerna semua informasi ini. Rasa haru, bahagia, dan tak percaya bercampur aduk dalam dirinya. Ini adalah jawaban atas doa Donia. Sebuah keajaiban yang datang di saat ia merasa paling terpuruk. Tapi, kenapa Bapak mau membantu saya? Tanya Sukma, memberanikan diri. Ia ingin tahu, apa alasan dibalik kemurahan hati pria asing ini, Pak? Raden tersenyum tipis. Senyum yang menyimpan banyak cerita. Sukma, kamu tahu, dulu sekali, saya juga pernah menjadi anak seperti kamu. Saya juga berasal dari keluarga tidak mampu. Dan saya juga pernah merasakan pahitnya direndahkan karena kemiskinan. Ia menarik napas dalam-dalam, seolah menahan beban kenangan masa lalu. Saya tahu bagaimana rasanya ingin menyerah. Bagaimana rasanya ingin berteriak bahwa kita juga punya hak untuk bermimpi. Tapi saya juga tahu, jika ada satu orang yang percaya pada kita dan memberi kita kesempatan, segalanya bisa berubah. Pengakuan Pak Raden mengejutkan Sukma dan Bu Sumi. Jadi, pria sukses di hadapan mereka ini, dulunya juga anak desa yang miskin. Kisah ini terasa begitu mirip dengan apa yang baru saja mereka alami. Mata Sukma berkaca-kaca. Ia merasa semakin terhubung dengan Pak Raden. Saya berjanji, jika saya sukses nanti, saya akan membantu anak-anak yang bernasib serupa dengan saya. Dan kamu, Sukma, adalah salah satu dari mereka yang harus saya bantu. Lanjut Pak Raden, saya percaya, dengan pendidikan yang layak, kamu bisa menjadi jauh lebih besar dari apa yang kamu bayangkan saat ini. Kamu bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bu Sumi buru-buru menyeka air matanya, lalu menggenggam tangan Pak Raden erat. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih banyak, kami tidak tahu harus membalas kebaikan Bapak dengan apa. Pak Raden tersenyum. Tidak perlu dibalas, Bu. Cukup biarkan Sukma belajar dengan rajin, dan raihlah semua impiannya. Itu sudah lebih dari cukup bagi saya. Ia kemudian menoleh ke arah Pak Budi, Pak Kepala Sekolah. Saya harap Bapak bisa membantu saya mengurus administrasi beasiswa ini. Saya ingin semuanya berjalan lancar. Pak Budi mengangguk sigap. Tentu, Pak Raden, ini adalah kehormatan bagi sekolah kami. Pak Raden kemudian mengambil sebuah kartu nama dari dompetnya dan menyerahkannya kepada Bu Sumi. Ini nomor telepon saya, Bu. Jika ada kesulitan atau pertanyaan, jangan sungkan untuk menghubungi saya. Sukma masih berdiri terpaku. Tidak menyangka bahwa hari yang dimulai dengan air mata dan penghinaan, kini berakhir dengan harapan yang begitu besar. Kata-kata Bu Tejo yang merendahkan, kini seolah tak berarti lagi. Sebuah jalan baru terbentang di hadapannya. Jalan yang akan membawanya menuju masa depan yang cerah. Ia tahu, ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh ia sia-siakan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, akan belajar lebih giat lagi, akan meraih semua mimpinya, dan suatu hari nanti, ia akan membalas kebaikan Pak Raden dan menjadi sosok yang bisa membantu orang lain, seperti Pak Raden membantunya. Berita tentang beasiswa yang diterima Sukma dari Pak Raden menyebar cepat di desa Cempaka, bak api yang merambat di rerumputan kering. Reaksi yang muncul pun bermacam-macam. Sebagian besar warga desa menyambutnya dengan sukacita dan kebanggaan. Mereka melihat Sukma sebagai simbol harapan. Bukti bahwa anak desa pun bisa meraih impian. Bu Sumi dan Pak Harjo. Meski Pak Harjo masih sering sakit-sakatan,
tak henti-hentinya bersyukur. Kebahagiaan mereka meluap, seolah-olah beban hidup yang selama ini menindih, kini terangkat. Namun, tidak semua orang senang dengan kabar ini, terutama Bu Tejo. Kabar beasiswa Sukma seperti sambaran petir di siang bolong baginya. Bagaimana mungkin anak yang ia rendahkan habis-habisan itu, kini justru mendapatkan keberuntungan yang begitu besar? Rasa iri dan cemburu menggerogoti hatinya. Ia merasa harga dirinya tercoreng, seolah-olah ia telah dikalahkan oleh seorang anak miskin. Di sekolah, Bella putri Bu Tejo juga merasakan hal yang sama. Ia selalu merasa menjadi yang terbaik di kelas, anak dari keluarga berada, dan selalu mendapatkan perhatian lebih. Kini, Sukma yang dulunya sering ia cibir, justru menjadi pusat perhatian. Teman-teman mereka, bahkan beberapa guru, secara terang-terangan memuji Sukma. Hal ini membuat Bella merasa terusik dan tidak nyaman. "Bu, kenapa sih Sukma itu yang dapat beasiswa?" keluh Bella pada ibunya suatu sore. "Padahal kan aku juga pintar, kita kan punya banyak uang. Kenapa Pak Raden tidak kasih beasiswa ke aku saja?" Bu Tejo mendengus kesal. "Sudahlah, jangan dibahas." Ibu juga tidak mengerti kenapa orang seperti Pak Raden mau membantu anak seperti itu. "Mungkin dia cuma ingin cari nama saja," ucapnya sinis, mencoba membenarkan kecemburuannya. Namun, jauh di lubuk hatinya, Bu Tejo tahu bahwa ia salah. Ia sendiri bagaimana Pak Raden berbicara dengan penuh ketulusan. Dan ia tahu betul bagaimana pidato Sukma telah menyentuh hati banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Meskipun ia mati-mesin menyangkalnya, kecemburuan Bu Tejo dan Bella mulai menunjukkan taringnya. Mereka mulai menyebarkan deses-deses tidak sedap tentang Sukma. Beasiswa itu pasti hasil kasihan saja, bukan karena Sukma pintar, bisik Bu Tejo pada ibu-ibu lain saat berbelanja di pasar. Lagi pula, anak miskin diberi uang banyak, apa tidak salah jalan nanti? Jangan-jangan cuma dimanfaatkan saja untuk kepentingan Pak Raden. Bella juga mulai menjauhi Sukma di sekolah, bahkan sesekali menyindirnya secara terang-terangan. "Enak ya, tidak perlu mikirin uang sekolah lagi, tinggal duduk manis, semua dibayarin," sindirnya suatu hari di kantin. Sukma hanya bisa menunduk, mencoba mengabaikan sindiran itu. Namun, lama-kelamaan bisikan-bisikan itu mulai mengikis ketenangannya. Sukma, yang awalnya merasa bahagia dan bersemangat, kini mulai merasa tertekan. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba muncul. Apakah ia memang tidak pantas mendapatkan semua ini? Apakah ia hanya dikasihani? Keraguan mulai menyusup ke dalam hatinya. Ia tahu, ia harus kuat. Ia harus membuktikan bahwa ia layak. Namun, setiap hari, mendengar bisikan-bisikan itu, semangatnya perlahan terkikis. Puncaknya terjadi pada suatu siang, saat Sukma sedang membantu Bu Sumi menjemur pakaian di depan rumah. Bu Tejo dan beberapa ibu-ibu kompleks yang lebih berada melintas di depan rumah. "Merit, sengaja," Bu Tejo mengeraskan suaranya. "Lihat, anak sekarang sudah diberi beasiswa penuh. Bukannya belajar, malah sibuk jemur baju. Dasar anak miskin, mentalnya tetap saja mental pembantu." Kata-kata itu menghantam Sukma telak, lebih sakit daripada pukulan fisik. Rasa marah, malu, dan putus asa meluap-luap di dadanya. Bu Sumi menatap Bu Tejo dengan sorot mata terluka. "Jaga ucapanmu, Bu Tejo, anak saya tidak melakukan kesalahan apapun," serunya. Suaranya bergetar. Bu Tejo hanya mendengus, lalu melanjutkan langkahnya dengan angkuh. Diikuti oleh ibu-ibu lainnya yang tertawa sinis. Sukma tidak bisa menahan lagi. Air matanya pecah. Ia berlari masuk ke dalam rumah meninggalkan Bu Sumi yang terpaku dengan raut sedih. Di dalam kamar, Sukma menangis tersedus. Semua keraguan, semua hinaan, kini berkumpul menjadi satu, menciptakan badai emosi di dalam dirinya. Ia merasa lelah, sangat lelah. "Kenapa harus aku, Tuhan?" bisik di antara isak tangis. "Kenapa aku harus dilahirkan miskin? Kenapa aku harus selalu dihina?
ia merasa ingin menyerah. Segala semangat yang ia kumpulkan dari pidatonya, dari beasiswa Pak Raden, kini seolah runtuh. Ia mempertanyakan apakah beasiswa ini benar-benar membawa kebaikan, atau justru hanya menambah beban penderitaannya. Puncak konflik batin ini benar-benar menguji ketabahan Sukma. Ia harus mencari kekuatan dari dalam dirinya, menemukan alasan untuk terus berjuang, atau ia akan terperosok ke dalam jurang keputusasaan yang dalam. Malam itu, Sukma tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh kata-kata Butejo yang menyakitkan. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah Butejo yang mencibir, dan tawa sinis ibu-ibu lainnya terus menghantuinya. Air matanya sudah kering, namun rasa sesak di dadanya tak kunjung hilang. Ia merasa hampa, seolah-olah semua mimpinya telah direnggut paksa. Bu Sumi masuk ke kamar Sukma, membawa segelas air putih hangat. Ia duduk di samping putrinya, mengusap lembut rambut Sukma. Jangan dengarkan omongan mereka, bisiknya. Suaranya penuh kasih sayang. Mereka hanya iri, mereka tidak bisa melihat kebaikan di balik semua ini. Sukma mengangkat kepalanya, matanya sembab. Tapi Bu, Sukma capek. Kenapa mereka tidak bisa terima kalau Sukma dapat beasiswa? Sukma kan tidak minta beasiswa itu. Pak Raden yang kasih. Kenapa Sukma harus dihina terus? Isak tangis kembali pecah dari bibir Sukma. Bu Sumi memeluk putrinya erat. Ibu tahu kamu lelah, Nak. Ibu juga sedih melihatmu seperti ini. Tapi ingat Sukma, kebaikan tidak pernah salah. Kamu mendapatkan beasiswa ini karena kamu layak. Kamu punya semangat. Kamu punya impian. Dan itu yang dilihat oleh Pak Raden. Bu Sumi menghela napas. Dulu, ibu juga sering dihina. Pop, tapi kami tidak pernah menyerah, Nak. Kami punya kamu, dan itu sudah lebih dari cukup. Kami ingin kamu lebih baik dari kami. Sukma termenung. Kata-kata ibunya perlahan meresap ke dalam hatinya yang terluka. Ibunya benar, kebaikan tidak pernah salah. Ia tidak melakukan kesalahan apapun. Justru, Pak Raden yang melihat potensi dalam dirinya. Dan itu adalah sebuah anugerah. Ia tidak boleh membiarkan kata-kata jahat menghancurkan anugerah itu. Tiba-tiba, ia teringat lagi pidatonya di sekolah, pidato yang keluar dari lubuk hatinya, pidato tentang harapan, tentang pendidikan, tentang keberanian. Ia teringat bagaimana tepuk tangan membahana setelah pidatonya. Ia teringat tatapan bangga Pak Budi. Dan terutama, tatapan penuh arti dari Pak Raden. Ia telah menginspirasi banyak orang. Ia telah menyuarakan apa yang ia yakini. Dan ia tidak boleh menyerah begitu saja. Sukma, suara Bu Sumi memecah keheningan. Ingat, kata-kata Pak Raden, beliau juga pernah merasakan pahitnya direndahkan. Tapi beliau tidak menyerah. Beliau terus berjuang. Sampai akhirnya bisa sukses seperti sekarang. Beliau bahkan kembali membantu anak-anak yang senasib dengannya. Bu Sumi menangkup wajah Sukma. Kamu juga bisa seperti itu, Nak. Jadikan hinaan mereka sebagai cambuk, sebagai motivasi untuk membuktikan bahwa mereka salah. Kamu punya potensi besar. Jangan biarkan siapapun merenggut itu darimu. Kata-kata ibunya adalah titik balik bagi Sukma. Ia merasa seolah-olah tirai gelap di hatinya perlahan tersingkap, membiarkan cahaya masuk. Ia menatap ibunya. Matanya masih sembab, tetapi ada kilatan tekad yang baru. Ibu benar, bisiknya. Sukma tidak boleh menyerah. Sukma harus kuat. Sukma akan buktikan kalau mereka salah. Keesokan harinya, Sukma bangun dengan perasaan yang berbeda. Rasa sakit hati memang masih ada. Namun kini ia merasakannya sebagai pemicu, bukan sebagai penghancur. Ia memutuskan untuk tidak lagi peduli dengan bisikan-bisikan negatif. Ia akan fokus pada tujuannya. Belajar, meraih pendidikan, dan membuktikan bahwa ia layak di sekolah. Ia kembali menghadapi tatapan sinis Bella dan Butejo. Namun, kali ini, Sukma membalasnya dengan senyum tipis. Senyum yang menunjukkan kekuatan. Ia tidak lagi menunduk. Ia berjalan tegak,
menyapa teman temannya dengan ceria. Budi dan Ronnie, yang sempat khawatir melihat Sukma murung, kini tersenyum lega. Sukma mulai belajar lebih giat lagi. Ia menghabiskan waktu luangnya di perpustakaan sekolah, membaca buku-buku yang sebelumnya tidak bisa ia jangkau. Ia bertanya kepada guru-guru tentang pelajaran yang belum ia pahami. Ia bahkan mulai berdiskusi dengan teman-teman sekelasnya yang pintar, bertukar pikiran dan pengetahuan. Nilai-nilainya semakin meningkat, dan ia menjadi salah satu murid teladan di sekolah. Uang saku dari beasiswa Pak Raden, ia gunakan dengan bijak. Sebagian untuk membeli buku-buku tambahan, sebagian lagi ia sisihkan untuk membantu biaya pengobatan ayahnya yang sesekali kambuh. Ia tidak ingin menghamburkan uang itu untuk hal-hal yang tidak penting. Ia tahu battle. Setiap sen dari beasiswa itu adalah amanah. Melihat perubahan pada diri Sukma, Butejo dan Bella mulai kehilangan akal. Mereka terus mencoba mencari celah untuk menjatuhkan Sukma. Namun Sukma kini seolah memiliki perisai tak terlihat. Semakin mereka mencibir, semakin Sukma menunjukkan bahwa ia tak tergoyahkan. Semangatnya membara, tak ada lagi keraguan. Puncak konflik batin telah ia lalui, dan ia keluar sebagai pemenang, lebih kuat dan lebih tangguh dari sebelumnya. Ayah Sayap menghadapi rintangan apapun yang akan datang karena ia tahu, kini ia punya harapan, dan harapan itu tak akan pernah padam. Setelah melewati badai kecemburuan dan keraguan, Sukma kini tampil sebagai pribadi yang jauh lebih kuat dan berani. Hinaan Butejo tak lagi mampu menggoyahkan tekadnya. Justru, ia menjadikan setiap cibiran sebagai motivasi untuk membuktikan bahwa kemiskinan tidak akan pernah menghalangi mimpinya. Di sekolah, ia menjadi contoh nyata bagaimana seseorang bisa bangkit dari keterpurukan. Nilai-nilainya selalu memuaskan. Ia seringkali mendapatkan peringkat pertama di kelas, membuat Bella semakin kesal. Namun, Sukma tidak peduli. Ia hanya fokus pada belajarnya, menyerap setiap ilmu yang diberikan para guru, seperti spons kering yang haus air. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di perpustakaan, membaca buku-buku pelajaran, ensiklopedia, dan bahkan novel-novel klasik yang memperkaya pengetahuannya. Perubahan pada Sukma tak hanya terlihat dari prestasinya di akademik, tetapi juga dari sikapnya. Ia menjadi lebih percaya diri, namun tetap rendah hati. Ia aktif membantu teman-teman yang kesulitan belajar, berbagi ilmu tanpa pamrih. Ia seringkali terlihat memberikan penjelasan tambahan kepada Budi dan Rani, membantu mereka memahami pelajaran yang sulit. Budi yang awalnya agak malas belajar, kini ikut termotivasi oleh semangat Sukma. Rani, yang memang sudah rajin, semakin semangat untuk bersaing sehat dengan Sukma. "Sukma, kamu hebat sekali," puji Bu Dewi, wali kelas mereka. Suatu hari, "Kamu tidak hanya pintar, tapi juga inspiratif. Banyak temanmu yang termotivasi olehmu." Sukma hanya tersenyum tipis, merasa bersyukur atas pujian itu. Ia tahu, semua ini berkat kesempatan yang diberikan Pak Raden, dan dukungan tak terbatas dari kedua orang tuanya. Pak Raden sendiri tidak melupakan Sukma. Ia seringkali menghubungi Pak Budi untuk menanyakan perkembangan Sukma. Sesekali, ia juga menyempatkan diri datang ke sekolah, berbicara dengan Sukma, memberikan semangat, dan memastikan bahwa tidak ada kendala dalam pendidikannya. Setiap kali bertemu Pak Raden, Sukma selalu merasa ada energi positif yang mengalir. Ia melihat Pak Raden bukan hanya sebagai dermawan, melainkan sebagai sosok mentor, sebagai bukti hidup bahwa impian bisa diwujudkan, bahkan dari titik terendah. Sekalipun, suatu hari, Pak Raden datang ke sekolah membawa kabar gembira. "Sukma, saya ingin kamu tahu, ada kesempatan bagus untukmu," ujarnya saat bertemu Sukma di ruang kepala sekolah. Sebuah kompetisi menulis esai tingkat nasional tentang peran pendidikan dalam mengubah kehidupan bangsa. Mata Sukma berbinar. Ia memang sangat suka menulis. Sejak kecil, ia sering menuliskan isi hatinya di buku catatan lusuh, meluapkan segala kesedihan
dan harapannya. Ini adalah kesempatan baginya untuk menyuarakan lagi pemikirannya, kali ini dalam skala yang lebih luas. "Benarkah Bapak? Saya mau ikut," seru Sukma penuh semangat. Pak Raden tersenyum. "Bagus. Saya yakin kamu punya banyak hal untuk ditulis. Kisahmu, semangatmu, bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Saya akan bantu kamu mempersiapkannya." Sukma pun mulai sibuk mempersiapkan esainya. Ia menuliskan semua pengalamannya, dari bagaimana ia direndahkan karena kemiskinannya, hingga bagaimana ia bangkit dan menemukan kekuatan dalam pendidikan. Ia menulis tentang mimpinya, tentang bagaimana ia ingin mengubah nasib anak-anak desa lainnya. Setiap kata yang ia tulis berasal dari hati, dipenuhi emosi dan ketulusan. Sementara itu, di balik tirai kecemburuan, Butejo dan Bella masih mencoba mencari cara untuk menjatuhkan Sukma. Ketika mendengar Sukma akan mengikuti lomba esai nasional, mereka mencibir. "Anak kampung ikut lomba nasional, paling juga cuma modal cerita sedih," sindir Bella di hadapan teman-temannya. Butejo bahkan mencoba menghubungi panitia lomba, menyebarkan isu bahwa Sukma hanya pura-pura miskin untuk mendapatkan simpati. Namun, panitia lomba yang sudah mengenal reputasi Pak Raden dan rekam jejak Sukma tidak menggubris omongan Butejo. Esai Sukma akhirnya selesai. Dengan bimbingan Pak Raden dan Pak Budi, esai itu dikirimkan ke panitia lomba. Sukma menunggu hasilnya dengan hati berdebar. Ia tidak terlalu berharap untuk menang. Yang terpenting baginya adalah bisa menyuarakan isi hatinya dan memberikan inspirasi bagi orang lain. Beberapa minggu kemudian, kabar datang. Esai Sukma lolos ke babak final. Sukma tak bisa menahan kegembiraannya. Bu Sumi dan Pak Harjo pun turut bangga. Ini adalah bukti nyata bahwa kerja keras dan ketulusan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Puncak dari perjuangan Sukma kini bukan lagi tentang bagaimana ia menghadapi cibiran, melainkan tentang bagaimana ia membuktikan bahwa ia mampu. Ia telah melewati fase terberat dalam hidupnya, dan kini ia siap menghadapi tantangan selanjutnya dengan kepala tegak. Pengumuman bahwa esai Sukma lolos ke babak final lomba nasional menjadi berita besar di Desa Cempaka. Hampir seluruh warga desa merasa bangga. Mereka melihat Sukma sebagai perwujudan mimpi mereka sendiri. Sebuah bukti bahwa anak-anak dari desa terpencil pun bisa bersinar di panggung nasional. Dukungan mengalir deras. Guru-guru di sekolah, teman-teman, tetangga, semuanya memberikan semangat kepada Sukma. Pak Raden tak henti-hentinya memberikan bimbingan dan dukungan moral. Ia bahkan menyediakan fasilitas yang memadai agar Sukma bisa berlatih presentasi esai. Dengen, baik. Pak Raden percaya penuh pada potensi Sukma. Ia yakin Sukma bisa meraih kemenangan. "Jangan hanya berpikir tentang menang, Sukma," kata Pak Raden suatu kali. "Berpikirkanlah bagaimana ceritamu bisa menyentuh hati orang, bagaimana kisahmu bisa menginspirasi. Itu yang terpenting." Sukma mengingat pesan itu baik-baik. Baginya, lomba ini bukan hanya tentang meraih piala atau penghargaan. Lebih dari itu, ini adalah kesempatan untuk menyuarakan tentang pentingnya pendidikan, tentang keadilan, dan tentang harapan. Ia ingin agar tidak ada lagi anak-anak yang mengalami diskriminasi seperti dirinya. Hari perlombaan tiba. Sukma berangkat ke kota besar, ditemani Pak Raden, Bu Sumi, dan Pak Budi. Jantungnya berdebar kencang, namun ia berusaha tenang. Di aula tempat final diselenggarakan, ia melihat banyak peserta lain yang datang dari berbagai daerah. Dengan penampilan yang rapi dan percaya diri, sejenak, rasa minder kembali menyeruak. Namun, ia segera menepisnya. Ia ingat, ia punya cerita yang kuat, cerita yang datang dari pengalaman nyata. Saat gilirannya tiba, Sukma naik ke podium. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap para juri dan penonton yang memadati aula. Di antara mereka, ia melihat Pak Raden memberikan senyuman penyemangat. Sukma mulai membacakan esainya dengan suara lantang dan jelas. Setiap kata yang keluar dari bibirnya
dipenuhi emosi dan keyakinan. Ia menceritakan bagaimana ia menghadapi ejekan karena kemiskinan, bagaimana ia menemukan kekuatan dalam buku-buku, dan bagaimana pendidikan telah membuka matanya akan dunia yang lebih luas. Ia tidak hanya membaca, ia juga berinteraksi dengan penonton, seolah sedang berbicara langsung dengan mereka. Ia menceritakan tentang mimpinya untuk membangun sekolah yang layak di desanya, agar anak-anak tidak lagi harus berjalan jauh untuk belajar. Ia berbicara tentang pentingnya empati, tentang bagaimana kita harus saling menghargai tanpa memandang latar belakang. Pidatonya menyentuh hati banyak orang. Beberapa juri terlihat mengangguk-angguk, sementara beberapa penonton menyeka air mata. Di barisan belakang, duduklah Butejo dan Bella. Mereka datang karena rasa penasaran dan sedikit ingin melihat Sukma gagal. Namun, seiring dengan setiap kata yang diucapkan Sukma, ekspresi wajah Butejo perlahan berubah. Dari awalnya mencibir, menjadi terdiam, lalu terpaku, hingga akhirnya matanya berkaca-kaca. Ia melihat ketulusan dalam setiap ucapan Sukma. Ia teringat bagaimana ia merendahkan Sukma habis-habisan, dan kini Sukma justru berbicara dengan begitu inspiratif. Sebuah penyesalan mulai merayap di hatinya. Bella pun demikian. Ia tidak lagi mencibir, justru mendengarkan pidato Sukma dengan seksama. Setelah Sukma selesai, tepuk tangan riuh kembali membahana. Lebih meriah dari sebelumnya. Sukma membungkuk, hormat. Air mata kebahagiaan membasahi pipinya. Ia merasa lega, ia sudah memberikan yang terbaik. Pengumuman pemenang pun tiba. Dengan suara lantang, pembawa acara menyebutkan nama Sukma sebagai juara pertama lomba esai nasional. Seluruh aula bergemuruh. Sukma tidak bisa menahan tangis harunya. Ia naik ke podium, menerima piala dan sertifikat penghargaan. Ia telah membuktikan bahwa anak desa pun bisa mengukir prestasi gemilang, kemenangan. Sukma tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya dan keluarganya, tetapi juga bagi seluruh desa Cempaka. Desa yang tadinya terpencil dan sering diabaikan, kini mulai dikenal berkat Sukma. Banyak media massa yang meliput kisah inspiratifnya. Nama Sukma dan desa Cempaka menjadi buah bibir di seluruh negeri. Pak Raden, yang berdiri di samping Sukma saat menerima penghargaan, tersenyum bangga. "Saya bangga padamu, Sukma," bisiknya. "Kamu telah membuktikan bahwa harapan itu nyata." Di antara kerumunan, Sukma melihat Butejo dan Bella mendekat. Butejo, dengan wajah menyesal, menghampiri Sukma. "Sukma, nak, ibu minta maaf," ucapnya. Suaranya parau. "Ibu tahu, ibu sudah sangat keterlaluan. Ibu benar-benar menyesal." Air mata membasahi pipi Butejo. Sukma terkejut, namun ia tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Butejo," jawabnya tulus. "Saya sudah memaafkan." Momen itu adalah kemenangan hati yang lebih berharga daripada piala apapun. Kemenangan Sukma membawa dampak yang lebih besar lagi. Pak Raden melihat antusiasme masyarakat dan potensi desa Cempaka, memutuskan untuk mengimplementasikan rencana besar yang sudah ia pikirkan. Sejak pidato Sukma, ia akan membangun sekolah yang lebih layak di desa itu, lengkap dengan fasilitas perpustakaan dan laboratorium. Ia juga akan memberikan pelatihan keterampilan bagi para pemuda desa, serta membantu memasarkan hasil pertanian warga. Desa Cempaka, yang tadinya terpencil dan miskin, kini memiliki harapan baru. Sebuah kebangkitan yang dipelopori oleh seorang gadis desa bernama Sukma. Tahun berganti, dan desa Cempaka tidak lagi sama. Berkat beasiswa dan dukungan penuh dari Pak Raden, Sukma berhasil menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya dengan predikat cum laude. Ia kemudian melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi, mengambil jurusan pendidikan, sesuai dengan mimpinya untuk menjadi seorang guru. Setiap langkah yang ia ambil selalu diiringi doa dan dukungan dari keluarga, sahabat, dan seluruh warga desa. Kisah Sukma yang inspiratif terus menyebar. Ia sering diundang untuk berbicara di berbagai seminar, berbagi pengalamannya tentang perjuangan, pendidikan, dan pentingnya
tidak menyerah pada keterbatasan. Setiap kali berbicara, Sukma selalu menekankan satu hal, bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu masa depan, dan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang, berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Janji Pak Raden untuk membangun sekolah di Desa Cempaka pun terwujud. Sebuah bangunan sekolah baru yang megah berdiri kokoh di tengah desa, lengkap dengan perpustakaan yang modern, laboratorium, dan fasilitas olahraga. Sekolah itu diberi nama Sekolah Harapan Sukma, sebagai bentuk penghargaan atas inspirasi yang ia berikan. Anak-anak desa kini tidak perlu lagi berjalan jauh atau belajar di bangunan reot. Mereka memiliki tempat yang layak untuk mengejar mimpi-mimpi mereka. Pak Raden juga mendirikan yayasan khusus untuk membantu anak-anak kurang mampu lainnya di berbagai pelosok negeri, memastikan bahwa tidak ada lagi bakat yang terbuang sia-sia karena kemiskinan. Putejo, yang dulunya sering mencibir, kini menjadi salah satu pendukung terbesar Sukma. Ia sering datang ke rumah Sukma, meminta maaf atas semua perbuatannya di masa lalu. Hatinya telah luluh oleh ketulusan dan keberanian Sukma. Bahkan Bella, putrinya, kini berteman baik dengan Sukma, mengakui kehebatan sahabatnya itu. Mereka sering belajar bersama, dan Bella sering membantu Sukma dalam berbagai kegiatan sosial yang kini Sukma ikuti. Setelah lulus dari perguruan tinggi, Sukma kembali ke Desa Cempaka. Ia menepati janjinya. Ia menjadi guru di Sekolah Harapan Sukma. Dengan penuh semangat, ia mengajar anak-anak desa, menularkan semangat belajar dan optimisme. Ia ingin setiap anak di desanya tahu bahwa mereka berharga dan bahwa mereka punya hak untuk bermimpi setinggi langit. Ia membimbing mereka tidak hanya dalam pelajaran, tetapi juga dalam membentuk karakter dan mental yang kuat. Pak Harjo, meskipun kesehatannya tidak sepenuhnya pulih, namun ia melihat putrinya tumbuh menjadi wanita hebat. Air mata kebahagiaan tak pernah kering dari pipi Bu Sumi. Mereka tahu, semua pengorbanan mereka telah terbayar lunas. Desa Cempaka kini berkembang pesat. Selain sekolah baru, Pak Raden juga membantu mengembangkan potensi ekonomi desa. Kopi hasil panen warga kini bisa dipasarkan lebih luas, dan kerajinan tangan lokal pun semakin dikenal. Desa Cempaka yang dulunya terpencil dan miskin, kini menjadi desa percontohan yang makmur dan sejahtera. Sukma, dengan senyum tulusnya, berdiri di hadapan anak-anak didiknya. "Dulu, saya pernah merasa malu dengan keadaan saya," ujarnya. Suaranya lembut namun penuh kekuatan. "Tapi saya belajar bahwa kemiskinan bukanlah akhir dari segalanya. Pendidikan adalah cahaya. Cahaya yang akan menuntun kita melewati kegelapan. Jangan pernah takut bermimpi, dan jangan pernah berhenti berusaha." Anak-anak menatapnya dengan mata berbinar, penuh harapan. Di mata mereka, Sukma bukan hanya guru, melainkan pelita asa, bukti hidup bahwa impian, sekecil apapun, bisa menjadi kenyataan jika diiringi dengan tekad dan kerja keras. Di balik jendela kelas, Pak Raden memandangi Sukma dengan tatapan bangga. Ia tahu, ia telah membuat keputusan yang tepat. Ia telah menemukan mutiara terpendam, dan kini mutiara itu bersinar terang, menerangi seisi pelosok negeri. Kisah adalah bukti nyata bahwa satu tindakan kebaikan bisa menciptakan gelombang perubahan yang tak terhingga, membawa cahaya bagi mereka yang hidup dalam kegelapan. Dan Sukma, sang pelita asa, akan terus menyinari jalan bagi generasi-generasi mendatang.